Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2409116029 dari kelas A 2024 Sistem Informasi. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas topik diskusi ketujuh atau hashtag 7, yaitu tentang penggunaan swap phishing atau image generator AI yang saat ini semakin masif digunakan di berbagai platform digital. Nah, teknologi ini menarik banget nih, karena di satu sisi bisa dibilang revolusioner atau kayak perkembangan teknologi gitulah, kayak zaman depan gitu. Tapi di sisi lain juga punya tantangan besar nih, terutama soal etika dan privasi. Nah, sebelum itu saya mendapatkan kayak artikel lah atau sumber yang lumayan terpercaya untuk pembahasan diskusi inilah. Yang pertama ada dari BBC News bulan Februari 2025, ada Reuters Tech bulan April tahun 2025, dan The Conversation Maret 2025. Nah, di jadi sebenarnya saya akan menjelaskan kayak apa sih sebenarnya soft phishing atau image generator AI itu. Nah, secara sederhana, ini tuh kayak teknologi kecerdasan buatan lah yang bisa mengubah wajah seseorang dalam sebuah gambar maupun video. Bahkan bisa membuat wajah baru yang sepenuhnya fiktif. Kayak misalnya nih, wajah saya diubah jadi The Rock atau animasi lain seperti kayak animasi dari hewan, anjing ataupun kucing juga bisa. Nah, contohnya ada Hagen lah, Reface atau Deep Face Lab. Nah, yang bisa mengganti wajah seseorang dalam video secara realistis lah. Jadi ngubah tadi wajah saya seperti kayak misalnya lagi sekarang nih bisa diubah. Nah, lalu ada image generator seperti Midjourney dan Stable Diffusion yang bisa menciptakan gambar atau ilustrasi hanya dari teks berita sederhana. Nah, misalnya nih saya kayak pengen buat, misalnya buat kan saya foto lah atau gambar saya lagi di pantai lagi bermain volley. Nah, itu tuh bisa dibuatkan. Nah, itu tuh perkembangan AI lah. Nah, menurut laporan dari BBC News bulan Februari tahun 2025, teknologi ini tuh ini sudah mulai masuk ke dunia hiburan, periklanan, bahkan pendidikan digital. Nah, karena bisa mempercepat produksi konten visual tanpa kamera mahal atau aktor sungguhan. Jadi ya seperti saya diubah jadi The Rock untuk memamerkan atau kayak konten yang lebih bagus gitulah tanpa harus ngundang The Rock atau artis lainnya gitu. Nah, di sini kayak di sini kayak apa saya itu menjelaskan dampak positifnya nih. Dampak bagusnya dari swap phishing ataupun tadi itu image generator AI lah. Nah, kalau dilihat dari sisi positifnya, ini tuh tentu sangat membantu lah untuk industri kreatif seperti desainer, filmmaker, atau content creator ini bisa menghasilkan karya visual yang lebih menarik dengan waktu dan biaya yang jauh lebih efisien. Nah, selain itu, teknologi ini juga bisa dipakai lah untuk edukasi. Kayak misalnya nih, membuat simulasi sejarah, kayak misalnya peperangan dunia perang dunia kedua gitu, atau misalnya eh, perang di Indonesia gitu, atau video pembelajaran yang lebih interaktif kayak misalnya saya kan apa pengen belajar apa atau mengajari tentang eh, jaringan gitu. Nah, kita tuh visualnya bisa dibuat lebih bagus dengan AI inilah. Nah, menurut artikel The Conversation bulan Maret tahun 2025, penggunaan AI visual juga membuka peluang baru bagi orang-orang yang mungkin tidak punya kemampuan desain, tapi punya ide besar. Nah, mungkin seperti saya ya, yang nggak ada kemampuan desain, tapi mungkin saya juga eh, kurang punya ide yang besar. Tapi kalau misalnya minta kan, kayak misalnya kayak kita pengen apa desainnya lebih bagus, nah kita ada AI inilah AI visual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan resiko atau sisi negatifnya lah. Nah, karena itu
tentu saja teknologi ini kayak punya sisi gelapnya lah atau negatif kita bisa bilangnya. Nah, masalah yang paling sering muncul adalah penyalahgunaan untuk membuat deepfake seperti video palsu atau konten tidak senonoh yang bisa merugikan nama seseorang. Seperti kayaknya ada berita tuh kemarin yang ada artis yang peluk fansnya atau gimana gitu, itu kan termasuk deepfake tuh. Nah, itu tuh kayak yang artisnya ini merasa risih lah kena, padahal udah punya pasangan kan, tapi kok ada peluk-peluk atau gimana gitu, itu kan bikin risih, bikin berita palsu atau hoax gitu kan takutnya. Nah, selain itu juga isu privasi ini juga besar banget nih, karena wajah orang itu bisa diambil dan digunakan tanpa izin. Seperti kayak saya ini bikin video nih, mungkin bisa dipakai orang untuk melakukan pinjol misalnya, ataupun untuk nge-scam atau menipu orang bisa tuh. Nah, bahkan beberapa negara tuh seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat mulai membuat regulasi khusus defect untuk mengontrol penggunaan teknologi semacam tadi lah, kayak swab face maupun AI generator tadi lah. Nah, seperti yang dilaporkan oleh Reuters Tech pada April 2025. Nah, jadi kalau tidak diawasi, teknologi yang awalnya dibuat untuk kreativitas dan membantu manusia untuk menjadi lebih baik, malah bisa jadi alat manipulasi dan disinformasi, atau bisa uh, penyalahgunaan untuk menyebar informasi hoax. Nah, kalau menurut saya pribadi, swab face dan image generator AI ini teknologi yang luar biasa lah, tapi harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Nah, kita tuh sebagai pengguna juga harus sadar bahwa inovasi tanpa kontrol bisa menimbulkan dampak sosial yang serius, seperti yang tadi ya, yang bisa bikin risih atau bisa bikin penipuan ada di wajah artis tuh. Nah, jadi artis tuh dapat eh, buruknya lah, sedangkan yang scammer atau penipu tuh malah dapat manfaatnya, padahal merugikan orang lain gitu kan. eh, Selama inilah kayak AI atau software saat itu, selama digunakan dengan bijak, teknologinya itu bisa membawa banyak manfaat dan terus mendorong kreativitas manusia ke level yang lebih tinggi. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.